Baik, kita belajar tanda atau lambang ya. Nah, tanda atau lambang itu bisa kita sebut sebagai rambu-rambu. Nah, kalian itu tahu nggak rambu-rambu lalu lintas yang biasa di jalan raya itu? Itu tuh ada berapa warna? Ya, merah, kuning, sama hijau. Nah, di sini itu ada 4 lambang ya. Nah, kalau ini lambang apa? Perempatan jalan. Ya, ini perempatan jalan. Yang kedua ini Tidak ada parkir mobil. ya. Jadi kalau tanda kayak gini tuh tandanya itu nggak boleh parkir mobil ya. Nah, kalau yang ketiga ini Tempat penyeberangan jalan kaki. nah, jadi kalau ada tanda ini di jalan itu berarti itu tanda khusus buat nyebrang ke jalan raya ya. Nah, yang keempat ini terakhir. Tanda arah kata persimpangan. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya kalau mau ke kota lain, ke luar kota gitu kan biasanya kan ada arah Jakarta. Nah, selanjutnya ini ada cerita ya, cerita pendek. Ntar kalian itu cerita tuh satu-satu. Ini kan ada bagiannya kan, 1, 2, 3. Ntar baca satu-satu ya. Mulai dari kamu dulu. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya 3 hari ini. Mereka sudah berbagi tugas Rudi menyapu kelas. Nah, kamu. Lalu lintas sudah berbagi kuning. Rudi tapi biasanya bersiap untuk berhenti. Satunya. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rayanya sungguh lama. Nah, udah kan. Jadi ini tuh Rudi mau berangkat ke sekolah. Nah, terus ada lampu lalu lintas ini yang merah, kuning, hijau. Lah, pas Rudi mau jalan, itu tiba-tiba lampunya kuning. Nah, kalau lampu kuning itu tandanya Rudi itu harus siap-siap. Nah, kalau mau ganti ke hijau itu tandanya harus jalan terus. Oke, adik-adik. Kemarin kan kita di pertemuan kemarin kalian kan udah membaca cerita. Nah, pertemuan kali ini Mbaknya mau bercerita ya, ntar kalian simak baik-baik ya. Oke? Oke. Kita mulai ya, didengerin ya. Nah, Rudi itu mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Jadi Rudi itu kayak mau pergi, tapi Rudi itu kayak mengayuh sepedanya itu cepet banget gitu loh. Terus tiba-tiba itu gitu, bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Nah, Rudi itu sangat terkejut, tetapi dia itu sigap mengerem. Pengendara sepeda motor tidak mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Nah, seorang ibu tuh bertanya kepada Rudi, "Kamu tidak apa-apa?" Nah, terus bapak-bapak itu bilang, "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Nah, Rudi hanya bisa berkata minta maaf. "Maaf bang," dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Nah, ibu-ibunya bilang, "Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka." Terus
kalian tidak pakai helm itu juga berbahaya. Nah, di sini kita itu akan belajar merangkai kata-kata yang ada di titik-titik ini ya. Jadi ini tuh ada 6 soal. Di atasnya itu ada kata-kata buat melengkapi jawaban yang ada di bawah ini. Oke. Nah, yang pertama, Rudi itu membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan titik-titik sepeda motornya. Kira-kira yang bunyi di sepeda motor itu apa? Tit. Ya, itu apa namanya? Klakson. Iya, benar. Oke, nomor 2 ya. Nah, nelayan ini mendayung sampan, Rudi titik-titik sepeda. Kalau sepeda itu biasanya di apa? Di kayu ya. Berarti nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. Benar kan? Oke, sekarang nomor 3. Ayo bergeraklah dengan titik-titik, jangan bermalas-malasan. Kira-kira jawaban yang tepat itu apa? Iya, benar, dengan sikap ya. Jadi ayo bergeraklah dengan sikap, jangan bermalas-malasan. Jadi bergerak dengan sikap itu kayak kita tuh cepet-cepet gitu loh, jangan bertele-tele, jangan bermalas-malasan. Jadi jawabannya benar ya, sikap ya. Oke, lanjut nomor 4. Rudi titik-titik sepedanya supaya berhenti. Kira-kira Rem. oh iya, benar. Jadi Rudi itu mengerem sepedanya supaya berhenti. Nomor 5. Titik-titik dipakai untuk melindungi kepala. Iya, benar. Jadi helm itu dipakai untuk melindungi kepala. Ini sebenarnya melindungi kepala untuk dalam berkendara motor. Ya. Jadi lanjut, ini nomor terakhir ya. Jika titik-titik menyala merah, berarti kendaraan motor harus berhenti. Iya, benar. Jadi jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Nah, kemarin itu masih ingat nggak kalau warna kuning itu apa? Iya, kalau kuning itu artinya itu bersiap-siap. Iya, kalau hijau itu apa? Apa ya kemarin? Iya, berarti kalau lampunya hijau itu artinya kita itu boleh jalan. Kalau merah kan berhenti. Kalau hijau itu boleh jalan. Oke? Oke. Kemarin kan minggu kemarin itu kita belajar tentang rambu-rambu, tentang lambang-lambang juga kan. Kemarin juga udah mencoba mengerjakan ini kan. Nah, minggu sekarang ini kita belajar berdiskusi tentang cerita yang kemarin. Nah, kita ini ada 6 soal ya. Kita isi bareng-bareng. Nah, yang pertama, di mana Rudi berada? Ya, benar. Yang kedua, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena Rudi mengayuh sepeda saat lampu merah. Ya, jadi kemarin itu Rudi mengayuh sepedanya saat lampu merah. Jadi tindakan itu salah, nggak boleh ditiru. Jadi yang ketiga, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena jalan di kediaman Rudi kotor. Iya, jadi kemarin itu Rudi mikirnya karena di depan jalan itu kosong, jadi Rudi itu jalan terus nggak lihat lampu. Oke, yang keempat, menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Terus takut dan takut. Ya. Nomor 5, jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Mematuhi aturan lalu lintas.
ngalamin kayak kejadian Rudi enggak? Enggak. Ya jangan ditiru. Kejadian itu tuh merupakan kejadian buruk, jadi apa ya, enggak mematuhin aturan lalu lintas. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke paragraf argumentasi. Masuk ke menulis pendapat ya. Nanti kamu bisa mengutarakan pendapat kamu sesuai dengan yang diminta, oke? Nah, menurut pendapat kalian, apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Sesuai sama cerita yang tadi. Rudi harus berhenti ketika lampu berwarna merah. Nah, nomor 2 ini, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor tadi? Kira-kira yang dilakukan pengendara sepeda motor tadi benar nggak? Ya. Kira-kira kalian setuju nggak? Setuju. Ya. Alasannya apa? Karena dia menasihati Rudi untuk berhati-hati. Oke, pertemuan kali ini mbaknya mau bercerita, ntar kalian menyimak. Judulnya ini Jauh dan Dekat. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang bacaan yang tadi banyak bacain ya. Yang pertama itu, apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Apa saja coba? Speedboat, kapal, perahu. Oke, yang kedua. Nah, kalian tahu nggak alat transportasi yang dapat disebut dengan jokan? Apa? Kendaraan yang digunakan gerakan kuda. Oke. Nah, yang ketiga, di sebagian daerah perahu disebut dengan sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? Perahu. Sama aja kayak perahu ya. Oke, pertemuan minggu ini kita membahas tentang bahasa ya. Nah, kita itu belajar tentang awalan ber. Nah, awalan ber itu fungsinya sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk oleh awalan ber tidak membutuhkan objek. Karena itu, kalimat yang dihasilkannya tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Penulisan kata yang memiliki imbuhan ber termasuk mudah, yaitu kata ber ditambah kata dasar. Jadi rumusnya itu ya, ber terus ditambah kata dasar. Nah, di sini itu ada contoh. Ber ditambah rambut, bacanya apa ini? Rambut. Ya. Kalau ber ditambah ragam, jadinya beragam. Kalau ber ditambah rencana, berencana. ya. Ini itu cara penulisannya itu biasa ya. Jadi ini kan bukan double R itu bukan ya. Soalnya ini kenapa nggak double R itu? Awalan ber itu berubah bentuk menjadi be jika huruf awal kata dasar adalah R. Jadi kan R-nya itu ada 2, jadi salah satu aja, satunya dihapus. Nah, ini ber ditambah kerja, jadinya apa? Bekerja. Ber ditambah cermin, bercermin. Ya. Ber ditambah serta itu apa? Beserta. Ya. Ber ditambah pergi ditambah an.
Bepergian. Bepergian. Oke, hari ini kita belajar mengamati ya. Di sini ada Dena. Ntar Safa disuruh ke air mancur ini. Ini air mancurnya ditandai dengan huruf Y. Nah, Safa ini X ya. Jadi ini Safa. Di sini rumahnya. Nah, kalau Safa mau ke air mancur ini, Safa itu lewat jalan mana? Coba digambarin pakai garis. Ya, betul. Jadi ini sebenarnya bisa lewat banyak arah ya, tapi ini yang paling dekat lewatnya sini. Oke. Selanjutnya, nah di sini itu kamu disuruh menggambar sekolah ya, sekolah secara sederhana. Yang sebisa Safa itu gimana? Intertas, itu intertas. Coba gambar. Dena sekolah, ntar dikasih kelas. Udah gambar ini ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau Safa dari kelas 1 ini menuju ke kelas 6 lewatnya mana? Coba garisin. Oke, jadi udah paham ya. Kalau Safa dari kelas 1 ini menuju ke kelas 6, berarti Safa harus melewati kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Paham? Oke. Oke, pertemuan minggu ini kita akan belajar kosakata terkait arah. Nah, di sini ada arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Nah, kalau arah kanannya mbaknya kan di sini kan, kanannya sini. Kalau kirinya sebelah sini, depannya sebelah sini, belakangnya di sini. Nah, kalau dari Safa itu gimana? Sebelah kanannya mana? Kanan. Kanannya Safa sana. Iya. Kirinya Safa mana? Iya. Depannya mana? Oke, belakangnya. Nah, kalau maju gimana? Kalau maju berarti Depan. iya, melangkah ke depan. Kalau mundur? Mundur gimana? Mundur ke kiri. Iya, kalau mundur itu melangkah ke belakang. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kan ada rumah Safa kan? Ini rumah Safa. Nah, ini sebelah sininya itu rumah Zahra. Nah, rumah Zahra itu sebelah mananya rumah Safa? Ini apa? Kanan ya, berarti rumahnya Zahra itu sebelah kanannya rumah Safa. Oke, paham? Oke, ini pertemuan terakhir di bulan ini ya. Nah, di sini itu kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan terkait yang di sekolahnya Safa. Nah, yang pertama itu, apakah kalian berjalan kaki atau naik kendaraan? Safa biasanya ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Nah, jalan kaki. Nah, yang kedua itu, apa saja yang kalian jumpai sepanjang perjalanan menuju sekolah? Biasanya Safa jumpai apa di jalan? Jalan raya, sama rumah orang. Oh iya, berarti Safa itu kalau ke sekolah itu ngelewatin TK juga, ngelewatin jalan raya, Alfamart juga, terus rumah-rumah orang ya. Oke. Yang ketiga itu, berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk sampai di sekolah? Berapa lama Safa ke sekolah? 5 menit. 5 menit. Nah, terus biasanya kalian datang ke sekolah saat masih sepi atau saat sekolah sudah ramai? Biasanya Safa itu ke sekolah pas sampai itu keadaannya gimana kelasnya? Masih sepi. Masih sepi.
Oke, berhubung ini pertemuan terakhir di bulan ini, Mbaknya minta maaf ya, barangkali banyak salah, banyak kata-kata yang kurang pantas dalam mengajarkan kalian. Semoga apa yang Mbaknya ajarkan selama ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kalian paham dan ilmunya itu dapat diterapkan di sekolah atau di kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian dari Mbaknya ya. Makasih udah bimbel di Mbaknya. Kamu jangan lupa belajar terus, nggak boleh main HP terus. Tetap semangat terus sekolahnya, semoga nilainya bagus terus. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.